Oke, Mas Hanta, tanggapan Anda berkaitan dengan ada 9 nama kandidat capres dari hasil Rakernas PAN kemarin, seperti apa Mas Hanta? Ya, saya kira menarik ya, kombinasi 9 nama dari Partai Amanat Nasional ini adalah mengkombinasi beberapa variabel atau elemen penting dalam kandidasi capres. Yang paling determinan paling tidak 2-3. Satu, kalau selalu menjadi pertimbangan adalah kekuatan elektabilitas. Nah, nama-nama yang masuk dalam radar Partai Amanat Nasional itu nama-nama kategori kepala daerah, terutama adalah seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Kofifa dan Ridwan Kamil, nama-nama yang cukup potensial secara elektabilitas. Jadi dalam radar PAN menarik adalah variabel elektabilitas. Yang kedua adalah partai politik. Dan pesan yang bisa kita tangkap, ternyata Partai Amanat Nasional semakin serius membangun koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan Golkar dan P3. Muncullah nama para ketua umumnya, 3 ketua umum partai itu. Itu catatan saya yang kedua dari 9 nama ini, Egan. Yang ketiga, yang juga menarik saya kira, Partai Amanat Nasional memberikan ada nama baru, yaitu bukan nama baru, nama yang mungkin tidak masuk dalam salah satu radar yang saya sebutkan tadi jalurnya, yaitu Puan Maharani. Artinya koalisi Indonesia Bersatu atau khususnya Partai Amanat Nasional masih membuka potensi yang cukup lebar untuk bekerja sama berkoalisi dengan PD Perjuangan karena ada nama Mbak Puan Maharani. Di saat yang sama, catatan saya yang keempat, sepertinya PAN menutup kemungkinan bekerja sama, peluangnya mengecil dengan koalisi Indonesia Raya, ya, kebangkitan Indonesia Raya, itu Prabowo dan Caimin. Tidak ada nama Prabowo, tidak ada nama AHY yang juga ketua umum partai politik di dalam 9 nama ini. Sehingga ini yang saya kira yang menarik kita cermati dari 9 nama. Dan satu lagi ada nama Erick Thohir ya, di luar ada kedekatan yang cukup dekat dengan Partai Amanat Nasional, itu juga terkonfirmasi. Selain ketua umum partai, selain tadi para kepala daerah yang potensial, juga ada nama Pak Erick yang juga masuk dalam radar Partai Amanat Nasional. Nah, karena itu dari 9 nama ini saya kira kalau bisa dikapitalisasi dengan maksimal oleh PAN bersama dengan koalisinya juga menarik, bisa kotel efek harus didapatkan oleh Partai Amanat Nasional. Dan saya kira penting ya, mungkin Mas Pipa Yoga juga memahami dalam pusaran kandidasi pencalon capres itu variabel yang sangat menentukan adalah soal partai politik. Karena tidak ada, kalau kata Pak Jokowi, kalau partai tidak mau mengusungkan nggak bisa setinggi apapun elektabilitasnya. Jadi pusarannya itu tarungnya, tarik menariknya ikan antara partai politik pemilik boarding pass atau partai politik atau tiket. Yang kedua adalah faktor kingmaker. Nah, saya ingin masuk ke KIB ini ada faktor Pak Joko Widodo. Saya kira bukan hal yang negatif, tetapi bisa jadi ini menjadi salah satu perekat, semen pengikat dari koalisi Indonesia Bersatu, menjadi memasukkan atau sebagai kingmaker yang potensial untuk merekatkan koalisi ini. Dan satu lagi adalah pusaran itu berputar pada nama-nama yang memiliki elektabilitas atau potensi keterpilihan menang yang tinggi. Dan nama itu semuanya masuk di dalam 9 nama radar Partai Amanat Nasional. Sepertinya PAN tidak mau jangan sampai kecolongan, kira-kira semuanya masuk di dalam radar PAN, potensi-potensi dari berbagai macam jalur tersebut, Egan. Mas Hanta, menurut Anda siapa kemudian di antara 9 nama itu yang paling cocok dicalonkan oleh PAN? Kalau kita bicara mengenai strategi politik di 2024. Ya, meskipun Pak Ketua Umum Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN disebutkan tertinggi di internalnya, saya kira semua partai juga melakukan kalkulasi realistis, Egan. Kemungkinan akan melihat potensi kemenangan. Jadi bukan hanya ingin menjadi calon presiden dalam level kandidasi, tapi paling penting jauh dari itu adalah soal winning the election. Jadi peluang kemenangan. Jadi pada titik tertentu PAN akan mengusung nama-nama yang kuat berpeluang menang. Nah, saya ingin jawab pertanyaan itu, maka potensinya sekarang ini meskipun bisa 4 poros, kemungkinan besar sekarang potensinya ada di tripolar, 3 poros. Sekarang kan tadi kita bicarakan kayak koalisi Indonesia, Kebangkitan Indonesia Raya, ada Prabowo dan si X wakilnya misalnya. Kemudian sekarang sudah mengelompok yang cukup juga yaitu KIB, Golkar, PAN dan P3. Dan PAN sekarang menentukan, P3 juga menentukan, Golkar juga menentukan di koalisi ini. Salah satu cabut dari koalisi ini maka KIB tidak bisa mengusung calon presiden karena mereka harus 3 partainya. Nah, kemudian ada PD Perjuangan. Kita asumsikan sekarang ada Nasdem yang di luar pemerintahan ada 2 yaitu PKS dan Demokrat. Itu bisa mengusung satu nama. Maka
kalau kita melihat kecenderungannya, kalau namanya kita lihat dari nama yang beredar sementara basis kita bukan pada ketua umum partai, tapi pada figur-figur kuat, Egan, maka sudah ada Prabowo di sana, yang di luar pemerintahan ada kecenderungan kemungkinan Anies Baswedan, maka di koalisi Indonesia Bersatu ini capres yang paling potensial ditambah variabel kingmakernya Jokowi dan sebagainya, saya kira yang paling berpeluang besar ya, meskipun tidak menutup kemungkinan, mungkin Mas Viva Yoga bisa mengkonfirmasi ada nama yang lain-lain, maka nama Ganjar saya kira menjadi salah satu potensi besar akan menjadi calon presiden dari jalur ini, bisa dengan PDI Perjuangan. Kalau ternyata bersama PDIP, karena Ganjar adalah kader PDIP, bisa muncul dari ini, PDIP plus ini, koalisi Indonesia Bersatu akan mengusung nama Ganjar. Atau Puan Maharani, karena ada nama Mbak Puan. Tapi kalau dari potensi elektabilitas adalah Ganjar. Tapi kalau PDI Perjuangan misalnya mengusung nama Puan sendiri, misalnya ada pertemuan kemarin sebelumnya, poros ketiga itu berpotensi adalah PDI Perjuangan bersama Nasdem, muncullah nama Anies Puan misalnya, maka Ganjar bisa jadi akan muncul juga di dari Partai Amanat Nasional bersama KIB ini, yaitu Ganjar. Yang kedua, potensi yang kedua, kalau misalnya yang keluar nama-nama lawannya bukan figur kuat, ada Anies, ada Prabowo di sana, tetapi mengumpulan nama-nama calon presidennya ada ketua umum yang lain, maka tidak betul kemungkinan adalah para ketua umum juga akan dimunculkan dari poros ini, yaitu ada Pak Erlangga, ada Pak Zulkifli Hasan sendiri. Jadi pertarungan di koalisi Indonesia Bersatu ini sebenarnya di cawapresnya nanti siapa. Kalau kecenderungan PAN bukan koalisi Indonesia Bersatu ya, kalau boleh saya mendebak-debak ya Pak Viva Yoga, Ganjar Erick Thohir menjadi peluang terbesar ya dengan data kedekatan mereka yang sudah disiapkan oleh PAN. Meskipun ada nama-nama lain ya akan sangat dinamis politik itu, tapi arahnya Mas Viva Yoga, dua nama itu adalah nama yang menjadi prioritas utama di Partai Amanat Nasional. Tapi lagi-lagi PAN tidak bisa sendiri, PAN bersama Golkar, ada ketua umumnya bernama Erlangga di Golkar, begitu juga P3. Jadi politik dinamis, saya tarik-menariknya seperti apa, ya bergantung siapa lawan politiknya, porosnya ada berapa, faktor kingmakernya dan seterusnya. Dan saya kira nanti PAN akan punya target memenangkan, porosnya menang, ya tentu nanti dapat posisi menteri yang strategis. Kita tunggu bersama nanti perkembangan politiknya akan seperti apa. Baik, terima kasih Mas Hanta, terima kasih Pak Yoga telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.